Hari itu seharusnya menjadi hari yang hangat, hari di mana aku bisa melihat senyum cucuku, Naya, dan makan bersama mereka di meja makan. Aku bangun pagi sekali, menyiapkan sayur asam kesukaan Raka, anakku, dan ikan goreng renyah kesukaan Naya. Perjalanan dari rumahku ke rumah mereka hanya setengah jam dengan angkot, tapi aku membawa hati yang penuh rindu. Sudah lama aku tak berkunjung, bukan karena tak ingin, tapi karena aku tahu menantuku, Sinta, tak terlalu senang kalau aku sering datang. Aku mencoba mengerti, mungkin karena mereka butuh privasi, atau mungkin memang dari awal Sinta tak terlalu menyukaiku. Sesampainya di depan rumah mereka, aku menekan bel dengan senyum. Naya yang membuka pintu, langsung memelukku erat. Uti, Naya kangen banget. Pelukan kecil itu membuat semua lelahku hilang. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar, karena dari dalam rumah, aku melihat Sinta keluar dari kamar dengan wajah tegang. Bu, Raka di ruang tamu. Katanya mau bicara, katanya tanpa senyum, bahkan tanpa memandang wajahku. Aku hanya mengangguk dan melangkah masuk. Raka duduk di sofa, tangannya menggenggam sebuah amplop kosong, matanya menatapku dalam-dalam. Bu, kita perlu ngomong. Suaranya datar tapi terasa berat. Aku duduk perlahan, jantungku mulai berdetak tak karuan. Ada apa, nak? Tanyaku, mencoba tersenyum meski hati mulai gelisah. Sinta berdiri di sampingnya, tangannya terlipat di dada. Uang di amplop ini hilang. 5 juta, Bu. Dan, cuma ibu yang ada di rumah tadi siang, ucapnya dengan nada penuh tuduhan. Aku tertegun. Darah di kepalaku serasa berhenti mengalir. Maksudmu, kamu menuduh ibu? Suaraku bergetar. Raka menatapku lama, seperti mencari tanda kebohongan di wajahku. Bu, tolong, kalau memang ibu ambil, bilang aja. Kita keluarga sendiri. Kita bisa selesaikan baik-baik, katanya, tapi justru kalimat itu membuat dadaku sesak. Nak, ibu nggak pernah ambil barang orang, apalagi dari anak sendiri. Ibu ini melahirkan kamu, membesarkan kamu dengan susah payah. Masa ibu tega? Tapi faktanya cuma ibu yang di rumah, potong Sinta tajam. Mbak Wati keluar sebentar beli sayur, dan CCTV di ruang tamu lagi rusak. Jadi nggak ada bukti lain. Kalau bukan ibu, siapa lagi? Mataku memanas, air mata menggenang. Aku memandang Raka, berharap ia akan membelaku, tapi yang kulihat justru keraguan. Ia mengalihkan pandangan, seakan tak sanggup menatapku. Bu, kami nggak mau mikir macam-macam. Tapi situasinya begini, dan kami nggak nemu penjelasan lain, katanya pelan. Hatiku hancur. Selama ini aku selalu menjaga diri di rumah mereka. Bahkan aku sering membawa makanan sendiri agar tak merepotkan. Aku tak pernah menyentuh barang-barang mereka tanpa izin. Tapi kini, anak yang kubesarkan dengan keringat dan air mata justru berdiri di hadapanku dengan tatapan curiga. Aku berdiri dengan kaki gemetar. Kalau kalian nggak percaya sama ibu, nggak apa-apa. Tapi ibu nggak pernah ngelakuin itu, ucapku lirih. Sinta hanya menghela napas dan menatap ke arah lain. Raka tetap diam. Aku melangkah keluar rumah itu, meninggalkan sayur asem dan ikan goreng di meja makan tanpa pamit. Di perjalanan pulang, air mataku tak berhenti mengalir. Orang-orang di angkot menatap heran, tapi aku tak peduli. Di kepalaku hanya ada satu pertanyaan. Bagaimana mungkin anak yang kubesarkan sendiri kini menuduhku pencuri? Malam itu aku duduk di ruang tamu kecil rumahku. Lampu redup, suara TV menyala tapi aku tak mendengar apapun. Foto Raka kecil tergantung di dinding, mengenakan seragam SD dengan senyum lebar. Aku memandangi foto itu lama, air mataku menetes tanpa bisa kucegah. Nak, kenapa kamu tega? Bisikku. Aku ingat dulu ketika ia sakit keras waktu kecil, aku rela tidak makan demi membeli obatnya. Saat ia kuliah, aku menjual gelang emas satu-satunya peninggalan ayahnya untuk membayar biaya semester. Semua itu kulakukan tanpa pernah merasa rugi, karena aku tahu ia adalah masa depanku. Tapi sekarang, masa depan itu justru menghancurkan masa kini. Malam itu aku tak bisa tidur.
Di kepalaku hanya ada keinginan untuk membersihkan namaku. Aku tahu kalau aku hanya membela diri dengan kata-kata, mereka tidak akan percaya. Maka keesokan paginya, aku pergi ke toko elektronik kecil di pasar. Dengan sisa uang dari hasil jualan kue, aku membeli sebuah CCTV kecil berbentuk kotak. Harganya cukup mahal untukku, tapi aku tak peduli. Penjualnya mengajariku cara memasang dan menghubungkannya ke ponsel. Aku pulang, menyimpan CCTV itu di dalam tas kain. Siang itu, dengan alasan ingin menjenguk Naya, aku kembali ke rumah Raka. Saat semua sedang sibuk di dapur, aku diam-diam memasang CCTV itu di sudut atas lemari piring yang menghadap langsung ke ruang makan dan sebagian ruang tamu. Aku sengaja tidak memberitahu siapapun, bahkan Naya. Dalam hatiku aku hanya berdoa, "Ya Allah, kalau memang ibu tidak salah, tunjukkan kebenaran itu." Aku tak tahu bahwa CCTV kecil itu bukan hanya akan membersihkan namaku, tapi juga membuka rahasia besar yang selama ini tersembunyi di rumah anakku. Rahasia yang akan membuat semua orang terkejut, termasuk aku. Sejak memasang CCTV kecil itu diam-diam di rumah Raka, hatiku selalu diliputi perasaan campur aduk. Setiap malam aku memandangi ponselku, memastikan sambungannya masih aktif. Aku tak tahu berapa lama aku harus menunggu untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Hari-hari berjalan lambat, dan setiap kali aku mengunjungi mereka, Sinta masih bersikap dingin, bahkan tak menyapaku kalau tidak terpaksa. Raka pun mulai jarang menghubungiku, seolah ada dinding tak terlihat di antara kami. Naya satu-satunya yang masih bersikap hangat, memelukku setiap aku datang. Tapi aku bisa merasakan ada jarak yang mulai tumbuh. Malam itu, sekitar pukul 11, aku sedang duduk di ruang tamu rumahku, mencoba merajut untuk mengusir rasa cemas ketika ponselku bergetar. Notifikasi dari aplikasi CCTV muncul di layar, gerakan terdeteksi. Jantungku berdegup kencang. Aku buru-buru membuka aplikasinya, dan layar ponsel menampilkan gambar ruang makan rumah Raka. Lampu rumah sudah mati, hanya cahaya redup dari teras yang menyelinap lewat jendela. Aku melihat sosok bayangan berjalan pelan menuju lemari tempat Sinta biasa menyimpan dompet dan amplop uang. Sosok itu mengenakan kaos longgar dan celana pendek, dan saat wajahnya menoleh sedikit, darahku langsung berdesir. Itu bukan aku, bukan Mbak Wati, bukan Sinta, tapi Raka. Tanganku bergetar memegang ponsel. Aku terus menatap layar, tak percaya dengan yang kulihat. Raka membuka laci lemari, mengeluarkan sebuah amplop, lalu membukanya. Dari dalamnya ia mengeluarkan beberapa lembar uang, menghitungnya cepat, lalu memasukkannya ke saku celana. Setelah itu ia menutup laci perlahan dan berjalan kembali ke arah kamarnya. Aku menutup mulutku, menahan isak. Air mataku mengalir deras. Jadi, ini yang sebenarnya terjadi? Anak yang menuduhku tanpa ampun, ternyata justru pelakunya. Malam itu aku tak bisa tidur sama sekali. Rasanya seperti ada pisau yang menusuk dadaku, tapi aku tak ingin langsung menuduh. Aku perlu bukti lebih banyak. Mungkin saja aku salah lihat, pikirku mencoba menenangkan hati, walau aku tahu rekaman itu jelas. 2 hari kemudian, notifikasi gerakan kembali muncul. Aku langsung membuka aplikasi, dan kali ini yang kulihat membuat kepalaku pening. Sosok yang datang ke lemari itu bukan Raka, melainkan Sinta. Ia berjalan cepat, membuka laci, mengambil sesuatu, lalu menutupnya lagi. Wajahnya terlihat gugup, matanya menoleh kanan kiri seperti memastikan tidak ada yang melihat. Aku menatap layar lama, mencoba memahami apa yang terjadi. Kenapa keduanya, baik Raka maupun Sinta, mengambil uang dari tempat yang sama, lalu menuduhku? Apakah mereka berdua yang sebenarnya saling menyembunyikan sesuatu? Aku merasa semakin tenggelam dalam kebingungan. Seminggu berlalu, dan aku mulai mengumpulkan beberapa rekaman lain. Ada malam ketika Raka mengambil uang, ada juga malam ketika Sinta melakukannya. Mereka tidak pernah melakukannya bersamaan, seolah bergiliran. Anehnya, mereka tetap bersikeras bersikap curiga padaku setiap aku datang. Aku tak mengerti, kenapa harus aku yang mereka jadikan kambing hitam?
Hingga suatu sore, aku datang lagi ke rumah mereka, berpura-pura hanya ingin bermain dengan Naya. Sinta menyambut dengan tatapan dingin, sementara Raka hanya bertanya singkat. Ada perlu apa, Bu? Aku tersenyum kaku, berusaha menahan hati yang sudah remuk. Ibu cuma kangen sama cucu, jawabku pelan. Tapi dalam hati aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk membuka semua ini. Malam itu, saat aku di rumah, ponselku kembali bergetar. Kali ini rekamannya membuatku ingin muntah. Naya, cucuku yang polos, masuk ke ruang makan, membuka laci, dan mengambil uang. Tubuh kecilnya terlihat gemetar. Ia menoleh ke segala arah sebelum berlari ke kamarnya. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhku bergetar hebat. Air mata bercucuran deras. Apa yang sedang terjadi di rumah itu? Apakah Naya melakukan itu karena disuruh? Atau karena melihat orang tuanya melakukannya? Rasanya aku ingin langsung ke sana malam itu juga, memeluk Naya, dan bertanya kenapa ia melakukan itu. Tapi aku menahan diri. Aku tahu aku harus mencari waktu dan cara yang tepat. Hatiku kacau, pikiranku berantakan. Aku tak hanya merasa dikhianati, tapi juga hancur melihat keluarga anakku ternyata menyimpan rahasia kelam yang tak pernah kubayangkan. Rekaman CCTV itu kini menjadi beban di dadaku. Aku ingin membersihkan namaku, tapi di sisi lain, aku takut apa yang akan terjadi jika semua ini terbongkar. Aku takut keluarga itu benar-benar hancur, dan aku kehilangan mereka selamanya. Hari itu aku merasa waktunya sudah tiba. Aku tak bisa lagi menahan semua bukti di tanganku. Semakin lama aku diam, semakin dalam luka ini menggerogoti batinku. Sejak pertama kali tuduhan itu dilontarkan, setiap detik rasanya seperti racun yang mengalir di darahku. Dan kini, dengan rekaman CCTV yang kumiliki, aku akan mengembalikan harga diriku yang sudah diinjak-injak. Aku memutuskan datang ke rumah Raka pada hari Minggu sore, saat aku tahu mereka semua pasti ada di rumah. Aku membawa sebuah flash disk kecil yang berisi semua rekaman CCTV. Malam ketika Raka mengambil uang, malam ketika Sinta melakukannya, bahkan malam ketika Naya masuk dan mengambil uang dari laci. Perjalananku ke rumah mereka dipenuhi doa. Aku berdoa agar hatiku kuat menerima apapun reaksi mereka nanti, sekalipun mereka marah, sekalipun mereka membenciku. Aku mengetuk pintu rumah, dan Sinta yang membukakan. Wajahnya langsung berubah datar. "Oh, Ibu, mau apa?" tanyanya dingin. "Ibu mau bicara sama Raka." "Semua ada di sini, kan?" jawabku sambil melangkah masuk. Raka duduk di sofa, sedang memegang ponsel, sementara Naya bermain boneka di lantai. "Bu, ada apa?" "Kalau soal uang itu, iya, Nak. Justru Ibu mau bicara soal itu," potongku cepat. Tanganku gemetar saat mengeluarkan flash disk dari tas. "Ibu bawa bukti. Ibu tahu kalian nggak percaya sama Ibu, tapi Ibu nggak akan pernah mencuri dari kalian. Dan sekarang, Ibu mau kalian lihat sendiri." Raka dan Sinta saling pandang. "Bukti apa, Bu?" tanya Raka dengan nada setengah heran, setengah curiga. Aku menunjuk TV besar di ruang tamu. "Tolong colokkan ini. Lihat baik-baik. Dan setelah itu, Ibu nggak mau dengar satupun kata pembelaan kecuali kalian minta maaf." Raka akhirnya menuruti, mungkin karena ingin tahu. Ia mengambil laptopnya, menghubungkannya ke TV, lalu mencolokkan flash disk itu. Detik pertama video diputar, ruangan langsung hening. Rekaman menampilkan sudut ruang makan mereka pada malam hari. Jelas terlihat Raka berjalan pelan, membuka laci, mengambil amplop, menghitung uang, lalu memasukkannya ke saku celana. Wajahnya tertangkap jelas oleh kamera. Sinta langsung menoleh ke arahnya dengan mata melebar. "Raka, ini apa?" Raka terdiam, wajahnya pucat. Aku bisa jelasin," suaranya gemetar, tapi aku tak memberinya kesempatan. "Belum selesai," kataku dingin. Video kedua diputar. Kali ini Sinta yang masuk ke ruang makan, membuka laci, mengambil uang dengan ekspresi gugup. Raka menatapnya dengan tatapan penuh amarah bercampur kaget. "Sinta, jadi kamu juga, Raka."
Jangan salahin aku sendirian, bentak Sinta. Suara mereka mulai meninggi, tapi aku tetap tenang. Belum selesai, ucapku lagi, meski hatiku sebenarnya berantakan. Video terakhir diputar, dan kali ini suasana di ruangan benar-benar berubah. Wajah Raka dan Sinta sama-sama membeku saat melihat Naya, anak mereka, cucuku, masuk ke ruang makan, mengendap-endap, lalu mengambil beberapa lembar uang dari laci. Tangannya kecil, tubuhnya gemetar, wajahnya ketakutan. Setelah memasukkan uang itu ke saku bajunya, ia lari ke kamarnya. Ya Allah, bisikku sambil menutup mulut. Naya yang duduk di lantai kini memeluk bonekanya erat, matanya berkaca-kaca. Raka berlutut di depannya. Naya, kenapa kamu ambil uang itu? Tanyanya dengan suara lembut tapi bergetar. Naya menunduk lama, lalu berkata lirih. Naya cuma mau bayar uang iuran kelas supaya nggak dimarahi bu guru. Soalnya ayah sama bunda selalu sibuk, dan waktu Naya bilang, ayah marah. Bunda bilang nggak ada uang, air mataku jatuh seketika. Jadi selama ini, anak kecil itu memikul beban yang seharusnya tak ia tanggung. Raka dan Sinta saling pandang dengan wajah penuh rasa bersalah, tapi aku tak bisa lagi menahan amarah yang selama ini ku pendam. Kalian tega menuduh ibu, padahal masalahnya ada di dalam rumah ini sendiri. Kalian pikir tuduhan itu nggak melukai hati ibu? Ibu membesarkan Raka seorang diri, mengorbankan segalanya, dan sekarang balasannya. Ibu dipermalukan di rumah sendiri, suaraku pecah, air mata mengalir deras. Raka berusaha mendekat. Bu, maaf, cukup, Raka, potongku. Maafmu nggak akan menghapus semua sakit hati ini. Ibu sudah nggak tahu lagi apakah kalian benar-benar menganggap ibu bagian dari keluarga, atau cuma orang asing yang kebetulan melahirkan kamu. Sinta mulai menangis, memegang tangan Naya. Bu, kami salah. Kami panik waktu uang hilang, dan kami cari kambing hitam. Kami nggak mikir jernih. Kami minta maaf. Tapi hatiku sudah terlalu hancur untuk langsung memaafkan. Aku berdiri, mengambil tas. Ibu pamit. Mulai hari ini, jangan hubungi ibu dulu. Ibu butuh waktu. Raka mencoba menahan lenganku, tapi aku menghindar. Naya memanggilku lirih. Uti, aku berhenti sejenak, berlutut, dan memeluknya erat. Nak, Uti sayang sama kamu. Selalu. Tapi ingat, jangan pernah bohong atau ambil yang bukan milikmu lagi. Uti nggak mau kamu tumbuh seperti itu, bisikku sambil menahan tangis. Setelah itu, aku melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Di jalan pulang, hujan turun deras, membasahi seluruh tubuhku, tapi aku tak peduli. Setiap tetes hujan seperti mencuci luka di hatiku, meski aku tahu bekasnya akan tetap ada. Aku tak tahu apakah suatu hari aku akan benar-benar memaafkan mereka. Yang aku tahu, hari itu, kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Tapi harganya adalah runtuhnya kepercayaan yang telah kubangun seumur hidup.